Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Saham Menarik Mingguan. Di sini saya mau bahas mengenai ada 12 saham menarik yang menurut saya wajib dipantau. Sepertinya ada potensi yang cukup menarik untuk minggu depan, yaitu saham Indi, SMGR, INTP, SMBR, UNVR, Tekim, ISAT, Match, Wapo, PSKT, Arko, dan terakhir saham Pola. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama adalah saham Indi. Untuk saham Indi, sebentar. Ini ganti jadi Jumat lalu. Untuk hari Jumat lalu ada akumulasi yang cukup besar ya Bapak Ibu, sangat besar dari AK, nilainya 13 miliar dan sisanya jauh di atas dari jauh di bawah 13 miliar. Jadi ini ada akumulasi serius dari bandar asing AK. Penjualnya ini ada KK, OD, ini sepertinya institusi dan retail-retail di bawahnya, dan pembelinya pun sepertinya bandar-bandar, ada AKPG. Seperti itu, jadi masih menarik kalau dilihat. Ini hapus dulu deh. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Kemudian kita lihat dari money flow-nya. Dalam beberapa hari terakhir, sebelumnya sudah outflow ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, tapi 2 hari terakhir nih saat naik malah ada inflow yang cukup oke. Jadi menurut saya masih potensial dan menarik. Kemudian ini ada retail yang jualan besar. Dan ini institusi kemarin jualan dan dibeli banyak oleh foreign dalam 3 hari terakhir. Jadi menurut saya masih sangat menarik untuk dipantau. Dan juga secara teknikal Bapak Ibu bisa lihat ini udah break dari resistennya Bapak Ibu. Ini adalah resistennya, terus di break, kemudian sampai sini aja deh. Sini sampai sini. Ini adalah area resisten yang cukup kuat. 3 kali disentuh. Ternyata bahkan bisa 4 kali kalau misalnya di toleransi sampai 3115. Udah 4 kali disentuh dan kemarin akhirnya berhasil di breakout, ditambah dengan volume yang sangat besar, ada akumulasi juga dari asing, dan juga ini MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas kembali, jadi masih menarik. Kemudian area supportnya itu menurut saya, coba kita lihat dari chart 1 jamnya. Menurut saya area supportnya tetap ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat di harga 3150 sampai dengan harga sini deh 3220. Di sini adalah area yang cukup menarik untuk dicicil. Sepertinya ada potensi menarik di sini dan melanjut ke atas. Semoga besok turun-turun dulu biar kita bisa masuk. Seperti itu Bapak Ibu, dan resistennya itu karena ini nilainya sudah sangat tinggi. Begini deh. Coba kita tarik dulu dari low ini. Kemudian di high ini. Resisten selanjutnya ada di harga 3555. 3550 ya Bapak Ibu, sampai 3530. Kemudian kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, oke, ini bisa menjadi resisten. Kebetulan area 127,2% Fibonacci-nya adalah area resisten yang sangat kuat ya Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah area yang sangat menarik, bisa menjadi resisten yang sangat kuat karena ini adalah support dari double bottom dan ditembus menjadi resisten untuk maksud saya tadi double top, dan ini double bottom, resisten double bottom ditembus juga, dan ini adalah neckline yang tidak berhasil dijaga. Jadi ini ditembus lagi ke bawah, ini bisa menjadi resisten yang sangat kuat, yaitu area 3530 sampai dengan area 3600. Seperti itu. Untuk Indi masih berpotensial lanjut naik ke atas, tapi tunggu lagi di area bawah biar trading plan-nya lebih menarik. Di sini saja kita main aman aja di sini. Masih oke Bapak Ibu, 4,54/1 sangat oke. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham SMGR. Saham-saham dari semen ini cukup menarik ya Bapak Ibu dipantau. Untuk kemarin saja ada akumulasi raksasa dari LG, NI, BB, dan kawan-kawan. Ada retail-retail juga di bawah. Dan ini penjualnya itu ada BK asing, kemudian ada ini retail-retail juga. Jadi masih menarik karena akumulasinya jauh lebih besar daripada distribusinya ini. Bayarnya juga ada 13 broker, sellernya ada 47 broker, jadi akumulasi yang sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya,
SMGR ini retail terus jualan, asing terus masuk, baru kemarin jualan dikit, kemudian diganti oleh institusi-institusi yang terus masuk, zombie sama retail terus jualan. Jadi masih sangat menarik untuk dipantau Bapak Ibu. Masih ada potensi untuk lanjut naik untuk SMGR, tapi untuk harga sekarang sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Sekarang sedang mengetes area resisten yang cukup kuat, yaitu di area sini 7.800 sampai dengan area 7.600. Ini bisa menjadi area resisten yang sangat kuat sepertinya. Atau sini aja deh. Nih, 7.800 sampai 7.630. Karena ini fraksi 25, berarti 7.625 ya. Di sini area resisten yang cukup kuat, sepertinya ada potensi ngetes ini dulu, kemudian lanjut turun kembali. Nah, saat lanjut turun kembali ini, Bapak Ibu bisa tunggu di area ini. Ini adalah area yang sangat menarik menurut saya. Neckline dari double bottom sudah naik, kemudian retracement, kemudian lanjut naik lagi. Ada potensi ini lanjut atau turun dulu. Kalau misalnya turun pasti menarik, kemudian kalau misalnya lanjut naik dan breakout, ada potensi lanjut tinggi lagi, mungkin mencapai daerah sini yang terdekat 8.280. Area sini cukup menarik Bapak Ibu. Ini adalah resisten yang cukup kuat sepertinya. Kemudian kalau misalnya area sini tidak dicapai, mungkin support terdekatnya Bapak Ibu bisa di sini deh. Ini bisa menjadi support yang lebih dekatnya lagi. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misal turun ke bawah sini, beli pertama dulu, beli dikit dulu, kemudian kalau turun lagi ke bawah beli lebih banyak, ke bawah itu baru cut loss karena ada potensi lanjut turun sampai 6.400. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu beli di sini pertama, beli kedua di sini, AVG-nya bisa di sini, cut loss di sini, potensi ke arah sini. Dapat 3,25/1 cukup oke. Kalau lanjut berpotensi sampai 7/1. Jadi masih sangat menarik. SMG dipantau. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham INTP. Ini kembarannya SMGR. Jadi saya masukkan juga ke saham menarik karena ini bayarnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemarin saja bayarnya ada 8 broker, sisanya seller ada 40. Ini berarti ada akumulasi yang sangat luar biasa serius dari CS, BB, AK dan lain-lainnya. Ini nilainya 19 miliar, 10 miliar sisanya ini kecil-kecil ya Bapak Ibu. Ini ada akumulasi yang sangat serius dari bandar CS sama BB. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada support. Oke, sebelum ke support kita bahas money flow dulu deh. Kita lihat money flow INTP. Di sini Bapak Ibu bisa lihat akumulasi yang sangat luar biasa, money flow in terus masuk, retail terus jualan, foreign terus masuk, institusi juga terus masuk. Ini pertanda sangat baik untuk INTP. Jadi wajib dipantau untuk Bapak Ibu, ada potensi lanjut naik ke atas. Ini juga sudah break dari downtrendnya. Kemudian ini udah break dari break of structure-nya, ada potensi lanjut naik ke atas. Seperti itu. Ini hapus dulu biar tidak pusing. Resisten selanjutnya adalah di area sini. Ini sepertinya adalah resisten yang sangat kuat. Area sini area 10.400. Oke, area sini cukup menarik. Resisten yang cukup kuat sepertinya, dan selanjutnya adalah resisten yang cukup kuat lagi adalah di area sini. Area 11.000-nya. Seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu tunggu dulu deh di bawah biar aman. Beli pertama ini di sini deh. Beli pertama mungkin Bapak Ibu bisa cicil dikit dulu di sini. Cicil keduanya di bawah sini. Jadi AVG-nya mungkin akan seperti ini. Akan di bawah sini deh. Di bawah sini. Kemudian cut loss di bawah situ. Target bisa dapat 3,7/1. Jika misalnya breakout lagi, ada potensi lanjut ke 7,8/1. Ini sangat menarik Bapak Ibu untuk INTP. Masih patut untuk dipantau karena bandarnya masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham SMBR. Ini adalah saham semen lainnya tapi pergerakannya jauh lebih menarik. Tapi oke, di sini malah ada distribusi kemarin. Oke, ini hapus dulu. Oke, di sini coba kita lihat money flow-nya. Ternyata sedang keluar ya Bapak Ibu money flow-nya. Retailnya juga masuk terus, jadi malah jadi cukup berbahaya untuk masuk ke SMBR. Mungkin ada potensi SMBR ini ada koreksi-koreksi dulu. Oleh karena itu menurut saya untuk harga sekarang saya tidak sarankan. Bapak Ibu bisa tunggu di harga sini deh. Di harga sini sebenarnya cukup menarik. Harga 515 sampai dengan harga 525 atau di sini aja deh. Seperti ini bisa menjadi support yang cukup kuat. Di sini 530 sampai 540 area yang cukup menarik. Tapi tetap ada potensi turun lagi ke bawah. Jadi area support lainnya adalah di area 510. Di sini.
Jadi Bapak Ibu bisa beli pertama di antara 530 sampai 540, beli lagi lebih besar di 510 sampai 520. Kalau ke bawah itu bisa cut loss, jadi trading plan-nya bisa seperti ini. Dan resistennya itu yang terdekat udah disentuh ya. Udah disentuh, oke. Sepertinya support kedua ini sangat kuat, ada potensi membentuk pola ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini resisten yang sangat kuatnya karena belum berhasil ditembus. Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini ada calon pola inverted head and shoulders kalau misalnya Bander masih terus beli lagi. Seperti ini mungkin akan ke bawah sini. Terus lanjut naik ke atas dan to the sky, mungkin akan lanjut naik ke atas lebih tinggi lagi. Dan resisten selanjutnya jika neckline itu berhasil ditembus adalah ke sini 650. Seperti ini Bapak Ibu. Ditambah lagi semen-semen sentimennya masih sangat positif, masih sangat baik. Sentimen dan properti itu masih sangat baik, sentimen bagusnya. Jadi ada potensi masih lanjut naik. Seperti ini Bapak Ibu, SMBR sangat menarik. Ada potensi lanjut ke atas, tapi tunggu lagi di area bawah biar AVG Bapak Ibu ada di area bawah. Jadi trading plan seperti ini, yang pertama bisa dapat 3,6/1. Kalau misalnya breakout bisa lanjut ke dapat 6,6/1. Seperti itu, SMBR masih sangat menarik. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Unilever. UNVR. Untuk Unilever hari Jumat kemarin ada akumulasi yang sangat besar ya Bapak Ibu, dari ZP, BB, dan sisanya juga ada bandar-bandar lain. Tapi ZP ini nilai sangat luar biasa besar, 15 miliar dibanding pembeli yang lain. Kemudian penjualnya itu ada YU, CC, AK, GR, ini ada retail di bawahnya. Jadi masih sangat menarik untuk Unilever. Tapi untuk harga sekarang nanti kita bahas di teknikal, kita bahas money flow dulu. Untuk money flow-nya saya menggunakan Neo BDM. Ini masih terus masuk ya Bapak Ibu. Money flow in-nya retail masih terus jualan, jadi masih menarik. Foreign terus masuk, institusi jualan, zombie jualan. Ini berarti di backup oleh foreign ya Bapak Ibu. Seperti itu, Unilever masih sangat menarik. Kemudian teknikalnya sekarang lagi tes resisten yang cukup kuat sepertinya. Di sini kalau misalnya breakout ada potensi membentuk double bottom dan lanjut naik ke atas, mungkin akan breakout dari resisten kuat ini. Ini adalah resisten yang sangat kuat bagi Unilever, belum berhasil ditembus-tembus, yaitu area 5000 sampai dengan area 5100. Seperti itu. Kemudian untuk supportnya cukup jauh. Oke, di sini. Saya sarankan Bapak Ibu bisa tunggu di area sini. 4700 sampai dengan area 4600-an di sini. Bisa seperti ini, Bapak Ibu gunakan trading plan seperti ini. Kalau misalnya sampai sini langsung jual, ada potensi 2,8/1, dan kalau misalnya berhasil tembus bisa dapat potensi 5,6/1, dan kalau misalnya ini tembus lagi dan juga ada potensi tembus karena ini akumulasi bandar masih terus terjadi di saat dua sini, ada potensi lanjut naik ke atas bisa sampai 10/1 lebih. Seperti itu. Ini bisa jadi resisten yang lebih kuatnya ada di harga 5400-an. Seperti ini Bapak Ibu untuk Unilever. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat, ini hapus dulu deh. Hapus. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pola flag ya Bapak Ibu, ada calon pola flag, tapi belum tentu terjadi, hanya menjadi potensial saja di sini. Oke, lanjut. Bapak Ibu bisa tahu kalau misalnya ada pola flag seperti ini, kita tarik tiangnya ini, kemudian targetnya ini bisa sampai ke sini Bapak Ibu. Ini target sangat jauh, mungkin bisa Bapak Ibu pantau untuk trading jangka menengah. Bisa sampai 6500 di sini. Seperti itu. Ada pola kalau misalnya Bapak Ibu tunggu di area support, bisa dapat sekitar bisa sampai 17/1 atau sampai 40% profit. Seperti itu, masih sangat menarik untuk dipantau Unilever. Ada potensi lanjut jauh ke atas karena ada akumulasi terus dari bandar besar. Seperti itu. Lanjut ke saham Techim, saham IDX Basic, yaitu perusahaan kertas. Ini masih sangat menarik. Sebentar, ini pernah saya buat dan support ini dijebol, ada potensi beli lagi Bapak Ibu support di sini, dan ternyata sudah disentuh dan sekarang udah naik lagi. Jadi kalau Bapak Ibu beli di support yang kuat ini happy cuan, kalau belum kita tunggu area yang menariknya lagi. Dan menurut saya area yang menarik itu ada di sini lagi. Area 7100 sampai dengan area 7275. Ini masih menjadi area yang menarik. Ini hapus dulu, dan resistennya tetap ada di sini Bapak Ibu.
ada di harga sini, area 7.700 sampai dengan area 7.900. Seperti itu, masih sangat menarik untuk dipantau. Kemudian untuk money flow-nya dulu, Jumat kemarin ini ada akumulasi yang cukup besar dari BB, ini sisanya retail-retail, jadi ada potensi ini ada penurunan ya Bapak Ibu, ada retail-retail masuk. Kemudian ini money flow ininya kita lihat dari Neo BDM. Oke, ini money flow-nya terus ini ya Bapak Ibu, masih sangat menarik. Wajib dipantau, sepertinya ada potensi lanjut kenaikan, tapi semoga ada turun-turun dulu biar kita bisa masuk di area support. Seperti itu. Kalau misalnya dengan trading plan seperti ini bisa seperti ini. Lanjut ke sini bisa dapat 2,5/1 atau bisa dapat sampai 7,6/1 jika ini bisa berhasil ditembus. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau nunggu di bawah sini, Bapak Ibu bisa beli dulu, mungkin beli dikit dulu di sini. Beli pertama di sini, mungkin satu lot dulu atau beberapa lot, beli dikit dulu di sini dan beli besar di sini biar AVG-nya ada di area bawah. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ke bawah dan malah lanjut ke atas, berarti Bapak Ibu terpaksa harus beli buy on breakout. Ditambah lagi kalau buy on breakout kan cukup berbahaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terus pantau apakah bandarnya terus masuk. Kalau bandarnya terus masuk, Bapak Ibu bisa buy on breakout dan hold sampai ke area 8.800-nya. Seperti itu. Untuk Tekim masih sangat menarik. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham ISAT. Untuk saham ISAT, Jumat kemarin ada pembelian besar dari PD. Ini ada penjualan dari AK, RF, RX, kemudian ini ada retail, XC, YP, NICC, AZ. Dan pembelinya ini adalah PD, dan PD ini beli sangat luar biasa besar, dan saya pernah bahas di belajar analisa bandarmologi. PD ini sepertinya adalah PD bandar, bandar bertopeng retail, karena nilainya ini sangat besar, tidak seperti retail-retail yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya, di sini ada money flow in yang sangat luar biasa besar ya Bapak Ibu. Institusi masuk, retail jualan, foreign jualan. Jadi saham ISAT ini di backup oleh institusi, masih sangat menarik untuk dipantau. Ini ada potensi lanjut naik ke atas karena ada akumulasi. Kemudian untuk resistennya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, ini area tutup gap ya. Di sini resisten terdekat yaitu di harga 7.400, 7.500, dan kemarin sudah disentuh tapi turun lagi. Ada potensi turun dulu. Kemudian resisten selanjutnya adalah di area sini, area high sebelumnya sebelum bagi dividen, yaitu di harga 8.200. Untuk seperti itu, ini hapus dulu. Seperti ini. Kemudian kalau kita tarik sini, ini masih uptrend ya Bapak Ibu, tapi sedang sideways kalau melihat dalam jangka panjang. Oke, seperti ini. ISAT masih sangat menarik untuk dipantau. Kalau misalnya berhasil tembus ke dari 7.600, ada potensi langsung ke 8.200. Terus supportnya yang terdekat itu adalah di area sini. Ini bisa menjadi support yang cukup kuat. Bapak Ibu bisa cicil. Kemudian kalau misalnya turun lagi, Bapak Ibu bisa beli kedua, dan sepertinya di support yang sangat kuatnya adalah di area sini, yaitu area 7.000 maksud saya, sampai area 6.800. Kalau turun dari situ potensi jatuh sampai ke harga 6.000. Jadi seperti ini saja. Oke, kalau misal beli pertama di sini, beli kedua besar di sini, mungkin AVG-nya bisa di sini ya Bapak Ibu. AVG di sini, TP di sini bisa dapat 2,3/1 atau lanjut ke 5,2/1. Masih sangat menarik untuk ISAT. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham METS. Ini adalah saham lapis 3 dan akumulasinya sangat luar biasa besar dari YPAN. Nilainya total 4,6 miliar dan pembeli yang lain ini di bawah 100 juta Bapak Ibu. Berarti ini ada akumulasi yang sangat serius dari bandar YPAN. Penjualnya ini retail kompak, berarti ada potensi saham ini ada kelanjutan naik ke atas. Dan ini pernah saya buat analisanya, match ini masih menarik. Ada potensi break dari area 304 sampai dengan area 312, dan sekarang harga 310 sedang ada di area resisten. Kalau misalnya berhasil break, ada potensi lanjut ke harga 360. Seperti itu. Ini sepertinya menarik, mungkin besok ARA atau mungkin besok naik sangat tinggi mendekati ARA. Jadi seperti ini hapus dulu deh. Pindahin sini. Jadi untuk harga sekarang menarik Bapak Ibu, tapi harus pantau ya. Ini kita beli di buy on breakout aja. Di sini aja ya. Kalau misalnya dia breakout kemudian koreksi, Bapak Ibu bisa pantau di area biasa 304 sampai 312. Bapak Ibu bisa cicil. Jadi AVG-nya mungkin ada di 310, CL kalau ke bawah 300,
Kemudian TP kalau mencapai sini, ini neckline-nya nih di harga 360 sampai sini. Dapat 4,64 banding 1, sangat menarik ya Bapak Ibu. Kemudian money flow-nya dulu deh. Di sini money flow-nya Bapak Ibu bisa lihat ada inflow yang sangat besar masuk ya tiba-tiba. Di sini saat sideways match ini ada akumulasi pelan-pelan dari bandar. Ini menandakan bahwa saham ini akan lanjut dibawa ke atas. Seperti itu, masih sangat menarik untuk match tapi tetap disiplin ya Bapak Ibu, jangan hold kalau misalnya terus turun ke bawah. Lebih baik cut loss dulu di sini dan tunggu lagi di area bawah biar dapat AVG yang lebih menarik dan modal Bapak Ibu bisa terjaga. Seperti itu, lanjut ke saham Wapo. Untuk Wapo ini masih menarik ya Bapak Ibu, ada potensi yang menarik karena yang kemarin kita bahas money flow dulu. Money flow ini sebenarnya cukup standar ya Bapak Ibu, retail antara retail versus retail, tapi retail di seller ini lebih banyak sepertinya. Retail yang kita kenal seperti Beki, PD, YP, AZXC, KKCC. Kemudian pembelinya ini adalah ENI, LG, DR. Sepertinya ini adalah retail juga, tapi bisa juga itu adalah institusi atau big player. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari money flow di sini. Dari money flow-nya ini masih terus masuk ya Bapak Ibu. Ini institusi berarti yang tadi masuk, NI institusi, money flow-nya terus masuk besar, retailnya terus jualan, jadi masih sangat menarik untuk dipantau. Dan titik entry di mana? Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari chart 1 jamnya dulu deh. Untuk chart 1 jam di sini ada uptrend, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau kita tarik di sini jadi uptrend. Kemudian ini bisa membentuk suatu pola triangle ya Bapak Ibu, dan ini resistennya harus ditembus dulu biar lanjut naik ke atas, mungkin bisa naik jauh ke atas sampai 250 ke atas gitu. Tapi resisten ini 191 sampai dengan area 195 harus ditembus dulu. Kemudian untuk supportnya Bapak Ibu bisa beli mungkin di area sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ke area sini triangle-nya sudah gagal, tapi tidak apa-apa. Mungkin akan disentuh sementara langsung naik ke atas seperti ini 22 September jam 9 ke bawah dulu, mungkin langsung ke atas biar pola triangle-nya masih terjaga. Seperti ini. Jadi tunggu di supportnya itu di area 174 sampai dengan area 177. Kalau turun itu mungkin cut loss dulu Bapak Ibu, jaga modal, mungkin ada potensi lanjut turun ke 165 atau mungkin bahkan sampai ke 150. Seperti ini. Dan ini dapat potensi 3,4 banding 1. Kalau misalnya berhasil tembus, potensi lanjut ke 202. Resisten selanjutnya di sini, high sebelumnya. Kalau misalnya berhasil tembus lagi, ada potensi lanjut ke atas, jauh ke atas. Oke, kita tarik dulu deh garisnya. Oke, di sini, di sini. Oke, lanjut. Sorry ke pause. Ini adalah resisten yang terdekatnya yaitu di harga 208 sampai dengan 210. Kalau misalnya berhasil sampai situ, Bapak Ibu bisa berpotensi dapat profit sampai 6,6 banding 1, masih sangat menarik. Wapo seperti itu. Lanjut ke saham PSKT. PSKT ada distribusi besar ya Bapak Ibu dari untuk hari kemarin Jumat. Dari AI, BK, AK. Dan pembelinya ini adalah MU, YB, dan bawahnya dari retail. Jadi untuk hari kemarin sebenarnya tidak menarik, tapi menurut saya Bapak Ibu wajib pantau kalau turun ke area-area bawah sini. Ditambah lagi kemarin ada tekanan jual yang cukup besar, ada shooting star, volumenya juga cukup besar. Jadi Bapak Ibu saya sarankan pantau di area sini dulu. Support yang pertama 95 sampai 92. Kalau misalnya turun lagi ke bawah, Bapak Ibu bisa pantau di 85 sampai dengan 89. Jadi buy pertama dikit di sini, buy kedua yang besar di sini. Jadi trading plan-nya mungkin bisa seperti ini, AVG-nya di area bawah-bawah situ. Cut loss-nya agak jauh ya. Sini aja. Atau mungkin area menariknya sampai sini deh. Nah, sampai sini. Bisa dapat di sini, kemudian TP-nya mungkin di sini dulu yang terdekat. Yaitu area 104, dapat 2,29 banding 1, cukup oke. Kemudian lanjut kalau misalnya berhasil tembus bisa ke 122 yaitu 4,86 banding 1. Jadi untuk SKT masih sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya deh. Saya lupa. PSKT di sini money flow dari zombinya masih terus masuk ya Bapak Ibu. Inilah kenapa saya beranggapan bahwa PSKT masih sangat menarik, karena money flow zombinya masih sangat menarik. Kemudian retailnya juga overall masih jualan, jadi ada potensi masih lanjut naik. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat kalau kita lihat zoom out, ada potensi PSKT membentuk ini.
shoulders dulu, ini body besarnya, kemudian ada turun lagi, semoga ke bawah sini menjadi shoulders kedua, langsung naik, turun, langsung naik lagi ke atas, seperti itu Bapak Ibu. Semoga ada potensi seperti ini untuk PSKT. Jadi saya sarankan jangan beli sekarang atau beli dalam waktu dekat, mungkin tunggu lagi beberapa hari ke depan saat harganya sudah turun ke bawah sini. Antara 9395 ataupun 84 sampai dengan 89. Seperti itu untuk PSKT. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Arko. Ini adalah saham yang pernah dipom-pom dan ternyata berhasil naik. Dan pernah saya sarankan pantau karena ada potensi buy on breakout dan ternyata berhasil breakout. Di sini Bapak Ibu. Oke, ini hapus dulu deh. Hapus, ini hapus. Hapus. Dan saya pernah menyarankan Bapak Ibu kalau misalnya waktu tanggal 22 September malam itu saya katakan bahwa Arko itu ada potensi bergerak atau ada gejolak di area 737 atau 735 sampai dengan area 750 dan berhasil. Ternyata lowest esoknya yaitu hari Jumat adalah di harga 745. Kalau Bapak Ibu beli cicil di 750 harusnya dapat ya Bapak Ibu. Dan lanjut naik sampai 800. Tapi menurut saya masih ada potensi lanjut ke bawah lagi karena hari kemarin atau Jumat kemarin ada akumulasi dari XC dan retail-retail lain. Seperti itu. Untuk money flow-nya coba kita lihat. Money flow-nya masih sangat oke Bapak Ibu, masih terus naik. Hari kemarin juga belum ada outflow yang berarti, malah ada inflow kecil. Jadi masih sangat menarik, tapi saya sarankan Bapak Ibu tunggu lagi aja di bawah sini. Mungkin ada potensi sideways dulu sementara, lanjut lagi naik ke atas. Seperti itu. Ini hapus dulu deh. Sepertinya udah kejauhan support ini, jadi support terdekatnya di sini saja, yaitu support lowest dari yang kemarin. Oke, kita tarik ke atas ini. Jadi antara 745 sampai dengan area 755 bisa menjadi support yang sangat kuat. Kemudian resistennya itu adalah di 200%-nya itu di 870 dan selanjutnya kalau misalnya berhasil tembus lagi di 980. Tapi jangan fokus ke sana dulu. Kita fokus ke support dan resikonya dulu atau resisten terdekatnya juga. Jadi kita main seperti ini aja. Sini deh, kita main aman dulu. Seperti ini. Bisa dapat 5,36 atau sini dulu deh yang terdekat. Dapat 2,55 banding 1 cukup oke, kemudian 5,27 banding 1 cukup oke, kemudian dapat bisa sampai bahkan 10,4 banding 1, masih sangat menarik ya Bapak Ibu untuk Arko. Bandar masih terus masuk. Oke, lanjut ke saham terakhir yaitu saham Pola. Untuk saham Pola hari Jumat kemarin malah ada distribusi besar dari DH dan broker-broker lainnya, dan pembelinya ini adalah retail, Becky, YP, Excel, KK dan kawan-kawan. Sebenarnya tidak menarik ya Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat dari money flow-nya coba. Untuk Jumat kemarin tidak menarik, tapi dari money flow-nya ini masih sangat menarik karena zombinya masih terus masuk. Ini sepertinya Bandar mau mulai mengangkat saham ini. Ada potensi lanjut lagi naik ke atas, ini retail masuk, zombie masuk, institusi keluar. Jadi menurut saya ada potensi naik ke atas walaupun tidak 100% saya yakin, tapi masih oke. Kalau Bapak Ibu mau pantau ketat. Kemudian area support yang menariknya itu adalah di harga 103. Ini pernah saya buat ya Bapak Ibu waktu tanggal 19 September malamnya, saya bilang area ini adalah area yang menarik, seperti ada gejolak, ternyata benar, closing walaupun di 97 tapi lanjut naik bahkan sampai menyentuh resisten kuatnya di 129 dan pernah saya buat juga di sini. Jadi happy cuan kalau Bapak Ibu beli di area sini. Kemudian sekarang area yang cukup menarik tapi candlenya seperti ini. Candle cukup berbahaya, jadi kita main aman saja di sini saja. 103 cut loss jika ke bawah 100 dan TP yang dekat dulu aja di harga 114 seperti ini Bapak Ibu untuk Pola. Dan lebih aman lagi kalau Bapak Ibu belinya di area bawah sini, yaitu di harga antara 94 sampai dengan 96 dan TP-nya di harga 114 lagi seperti itu. Untuk Pola masih sangat menarik, tapi harus was-was karena pergerakannya ini digerakkan oleh broker-broker zombie. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.